Alhamdulillah di video yang lalu kita sudah membahas tentang pastinya wajibnya Allah bersifat qidam ya. Jadi kita sudah menghadirkan 3 asumsi. Yang pertama asumsi sebab pertama, kemudian asumsi daur, dan juga asumsi tasalsul. Nah, karena daur dengan tasalsul ini mustahil, maka tentu asumsi yang bisa kita terima adalah sebab pertama seperti itu. Nah, tetapi timbul pertanyaan, mengapa daur dan tasalsul itu mustahil? Maka di video kali ini kita akan membahas daur, dan di video berikutnya kita akan bahas tentang tasalsul. Jadi apa itu daur atau circular reasoning? Artinya dia adalah alasan yang berputar, ya, peristiwa berputar. Jadi daur itu suatu rangkaian sebab akibat di mana variabel yang terakhir membutuhkan variabel yang pertama, seperti itu. Jadi misalnya berputar, A diciptakan B, B diciptakan C, kemudian C diciptakan A, berputar seperti itu. Saya diayahi oleh ayah saya diayahi oleh kakek saya, tapi kakek saya diayahi oleh saya. Nah, itu peristiwa berputar seperti itu. Nah, daur ini terbagi dua, ada daur sori dengan daur mutmar. Kalau daur sori itu daur langsung ya. Jadi misalnya ayah saya menciptakan saya dan saya menciptakan ayah saya, itu daur sori, daur langsung seperti itu. Kemudian ada daur mutmar. Kalau daur mutmar yang seperti tadi ya, dia tidak langsung, banyak. Kakek menciptakan ayah menciptakan saya menciptakan kakek misalnya. Jadi lebih dari 2 variabel gitu. Nah, itu daur mutmar. Jadi ada daur sori langsung atau daur mutmar, daur yang tidak langsung. Nah, pertanyaannya, mengapa daur ini kita katakan mustahil? Sebenarnya peristiwa daur ini tidaklah mustahil kalau terjadi dalam dimensi yang berbeda. Misalnya, ayah adalah sebab bagi keberadaan saya, dan saya adalah sebab bagi kebahagiaan ayah saya. Jadi yang satu keberadaan, yang satu kebahagiaan, dimensinya berbeda. Maka tidak mustahil. Yang jadi mustahil adalah ketika dimensinya sama. Ayah adalah sebab keberadaan saya, dan saya juga sebab bagi keberadaan ayah saya. Nah, itu yang dikatakan mustahil, seperti itu. Di antara dalil kemustahilan daur itu, yang pertama adalah argumen hukum akal ya. Jadi memang sudah hukum akal kita bahwa yang namanya sebab itu harus lebih dulu ada daripada akibat, atau setidaknya bersamaan. Misalnya, ketika dikatakan ayah dan ibu adalah pencipta diri saya, tentunya ayah dan ibu harus ada sebelum adanya saya. Seperti itu. Tidak mungkin toh kalau saya ada terlebih dahulu sebelum ayah dan ibu saya, padahal saya diadakan oleh ayah dan ibu saya, begitu. Ini argumen hukum akal. Jadi peristiwa berputar bahwa saya bisa menciptakan kakek saya misalnya, itu adalah suatu asumsi yang tertolak. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah tentang mengangkat beban ya. Jadi kita andaikan misalnya kita diperintahkan untuk mengangkat sebuah beban oleh guru kita. Ketika dikatakan kepada A misalnya, dia diminta untuk mengangkat beban, lalu A mengatakan saya akan angkat kalau B juga mengangkat. B pun sama, saya akan mengangkat kalau A mengangkat. Dan A sekali lagi mengatakan saya pun akan angkat kalau B angkat, dan B juga akan mengangkat kalau A juga akan mengangkat. Dan terus begitu. Jika konteksnya seperti ini, maka beban tadi tidak akan pernah terangkat, seperti itu. Ini argumen mengangkat beban. Dan argumen yang terakhir adalah argumen kontradiktif ya. Dalam artian daur itu membawa kepada kontradiksi, karena ketika kita asumsikan A menciptakan B dan B juga menciptakan A, artinya A harus ada karena dia akan mencipta B, tapi dia juga harus tidak ada karena dia akan diciptakan oleh B. Begitu juga sebaliknya, B harus ada karena dia akan menciptakan A, tapi di saat yang bersamaan dia harus tidak ada karena akan diciptakan oleh A, dalam artian kontradiktif. Dan segala yang membawa kepada kontradiksi tidaklah mungkin. Jadi hakikat daur itu adalah suatu sebab membutuh kepada akibatnya untuk ada, seperti itu. Jadi keberadaan setiap variabel di dalam rangkaian itu membutuhkan kepada rangkaian itu sendiri, seperti itu. Dengan kata lain, setiap variabel itu menciptakan dirinya melalui variabel yang dia ciptakan, begitu loh. Jadi dia menciptakan diri sendiri melalui variabel yang dia ciptakan. Dan karena setiap variabel pun tidak ada yang memiliki variabel sebelumnya, tidak ada syarat yang terpenuhi, maka asumsi seperti ini mustahil terbukti, seperti itu. Begitulah kemustahilan daur. Di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan kemustahilan tasalsul. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.